Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, yang memberikan kita kebebasan dan keamanan untuk melaksanakan kebaikan, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita manfaatkan usia kita. Mari kita manfaatkan kesempatan yang masih Allah berikan untuk kita semuanya untuk selalu berbuat baik. Dan jangan sampai kita sebagai pemuda kita merasa bahwa kebaikan yang telah kita lakukan cukup hanya sampai di situ. Bahwa kebaikan yang kita lakukan harus selalu, dan jangan sampai kita bosan untuk melaksanakan sebuah kebaikan. Semoga kita termasuk menjadi pemuda, menjadi generasi perubahan, menjadi generasi yang selalu terdepan dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menjadi dua bagian. Yang dimaksudkan dengan dua bagian tadi adalah bahwa manusia menjadikan manusia sebagai makhluk yang individu sekaligus manusia makhluk yang sosial. Bahwa manusia sebagai makhluk individual, makhluk yang memiliki keunikan-keunikan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sekaligus manusia adalah sebagai makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup dengan sendiri, yang mana manusia hidup harus dengan bantuan atau bisa hidup harus dengan bantuan makhluk yang lain atau dengan bantuan orang lain. Maka karena manusia merupakan makhluk sosial, dia membutuhkan orang lain sehingga hidup berkelompok-kelompok. Maka dengan adanya kelompok-kelompok tadi itu membutuhkan seorang yang harus menjadi pemimpin, yang harus mengarahkan mereka, yang mampu mengarahkan mereka kepada kebaikan. Dan biasanya kelompok itu memiliki sebuah tujuan yang sama. Orang bisa berkelompok itu karena memiliki tujuan yang sama, sehingga butuh satu orang yang bisa menggerakkan mereka, butuh satu orang yang bisa mengajak mereka untuk mensukseskan tujuan atau bersama-sama menuju kepada tujuan tersebut. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak ada satu pekerjaan pun di dunia ini yang bisa terselesaikan dengan baik tanpa adanya seorang pemimpin. Bahwa pekerjaan apapun di dunia tidak ada yang bisa sukses tanpa adanya pemimpin. Bahwa PR saja misalkan itu butuh kepemimpinan, butuh seorang pemimpin. Kita ingat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis ini sering kita dengarkan, malah mungkin adik-adik sekalian sudah hafal di luar kepala, bahwa setiap kita itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah atau PR tidak akan terselesaikan kalau kita tidak menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Bahwa setiap individu merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri. Lalu nanti kalau sebagai kepala keluarga, maka dia menjadi pemimpin keluarga. Kalau dia bekerja di sebuah kantor misalkan, walaupun dia bawahan, dia merupakan pemimpin bagi aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan atau kantor tersebut. Maka memang manusia adalah merupakan pemimpin, dan manusia tidak bisa dipisahkan dengan kepemimpinan. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa memang diciptakannya manusia di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah agar manusia bisa menjadi pemimpin yang baik. Agar manusia, setiap individu yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu bisa menjadi seorang pemimpin. Itulah
tujuan utama kenapa atau mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Maka kita harus menjadi khalifah, menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang sukses di dunia ini. Karena memang itulah tujuan dari penciptaan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus para nabi dan rasul ke muka bumi, itu pun tidak lain hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin merubah dunia, ingin mengajak manusia yang rusak menjadi manusia yang baik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki memiliki tujuan yang baik untuk manusia, untuk hambanya, sehingga mereka bisa hidup selamat sampai di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan nabi dan rasulnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Bahwa setiap umat, setiap kaum, Allah pasti akan kirimkan rasul atau utusan untuk mengajak mereka kepada kebaikan, untuk mengajak mereka kepada tujuan yang sama, tujuan yang baik, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diciptakan berkelompok-kelompok, yang mana kita diciptakan membutuhkan satu sama lain, menjadi makhluk sosial. Kita butuh belajar yang namanya menjadi seorang pemimpin yang baik. Kalaupun mungkin kita tidak sebagai pemimpin organisasi, tidak menjadi pemimpin sebuah negara, akan tetapi kita harus bisa menjadi setidaknya adalah pemimpin keluarga atau menjadi pemimpin diri kita sendiri. Jangan sampai memimpin diri sendiri saja kita masih belum lulus. Maka kalau diri sendiri masih belum lulus, niscaya untuk memimpin ke arah yang lebih besar kita tidak akan pernah bisa berhasil dan sukses. Perlu adanya pelatihan-pelatihan. Makanya salah satu hal yang dilakukan oleh sekolah Muhammadiyah ini adalah melakukan atau memberikan pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Salah satunya adalah Taruna Melati ini. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan-kesempatan yang kita miliki hanya kita lewati begitu saja. Atau mungkin yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita lakukan hanya sebagai aktivitas rutinitas saja, tanpa meninggalkan bekas apapun. Bahwa yang kita lakukan, yang kita pelajari, semuanya pasti akan ada manfaatnya. Walaupun mungkin tidak sekarang kalian rasakan, tetapi mungkin setelah kalian lulus misalkan, atau mungkin setelah kalian nanti menuju kepada jenjang yang lebih tinggi lagi, atau setelah kalian nanti lulus dari perguruan tinggi sehingga kalian harus bekerja di sebuah perusahaan, sehingga kalian menjadi pemimpin sebuah perusahaan, dan seterusnya. Ini butuh pelatihan-pelatihan, butuh yang namanya pembelajaran-pembelajaran. Sekali lagi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelompok kecil pun itu harus ada seorang pemimpin. Sebagaimana beliau bersabda, "Idza kharaja salasa." Jika kalian keluar, idza kharaja salasa fi safar, jika kalian keluar 3 orang saja bepergian, maka falyu'ammiru ahaduhum, maka pilihlah satu untuk menjadi pemimpin atau menjadi pimpinan rombongan tersebut. Rombongan kecil saja Rasulullah SAW sangat peduli untuk menuju kepada tujuan yang sama, menuju kepada keberhasilan yang akan dicapai bersama. Kelompok kecil saja dibutuhkan seorang pemimpin, apalagi untuk kelompok yang lebih besar, masyarakat, menjadi kepala desa, untuk kecamatan, kabupaten, sampai kepada sebuah negara, yaitu menjadi pemimpin negara. Maka dibutuhkan seorang pemimpin yang terbaik. Dan sekali lagi yang ingin kami sampaikan sebagai pengingat untuk pribadi saya dan sekaligus untuk anak-anakku sekalian, bahwa
kepemimpinan ini sebagai manusia yang paling utama adalah yaitu sebagai ja'ilun fil ardi khalifah, untuk bisa menjadikan dunia ini dunia yang adil, menjadi dunia yang lebih baik. Dan kita menjadi seorang pemimpin sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Al-Qiyadah Al-Mu'assirah. Di sana disampaikan bahwa jika ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang pemimpin yang dikagumi oleh bawahannya, mereka harus bisa yang namanya menjadi sosok yang pertama, menjadi sosok yang bisa menjadi pemimpin yang punya tipe pendidik. Kalau dalam bahasa Arabnya yaitu tipe murabbi. Dan yang kedua, dia harus memiliki tipe yang kedua, selain sebagai tipe pendidik, dia juga harus memiliki tipe pengasuh. Dibedakan antara pendidik dengan pengasuh. Ternyata beda antara seorang pendidik dengan pengasuh. Pendidik itu artinya adalah bahwa dia hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, mentransfer ilmu pengetahuan dari satu orang menuju kepada orang lain, yang mana awalnya orang tersebut tidak tahu, sang murid tidak tahu, maka sampai di akhirnya tahu. Itu adalah seorang pendidik. Berbeda dengan seorang pengasuh, bahwa seorang pengasuh itu tidak hanya mentransfer knowledge saja, pengetahuan saja, tetapi harus mengajarkan akhlak, harus mengajarkan bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik, bagaimana menjadi seorang contoh yang baik, menjadi pendidik sekaligus pengasuh yang bisa dicontoh oleh bawahannya, yang bisa dicontoh oleh masyarakatnya, yang bisa dicontoh oleh anak buahnya. Nah, dan pendidik sekaligus pengasuh ini dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Jika pemimpin ingin dijadikan sebagai seorang pemimpin yang diidolakan oleh para masyarakatnya atau bawahannya. Dan yang ketiga, bahwa kalau ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, yang diidolakan oleh anggota atau masyarakatnya, yaitu harus memiliki jiwa yang organisatoris, atau kalau secara bahasa Arabnya adalah munazzim. Dia selain memiliki jiwa murabbi, dia harus memiliki jiwa muallim dan sekaligus memiliki jiwa munazzim. Nah, ini harus kita pelajari satu persatu dan harus kita selalu melihat. Kalau ingin menjadi diri kita, kalau ingin menjadi seorang pemimpin, yang pertama yang harus dilakukan adalah harus menjadi diri kita sendiri. Setelah menjadi diri kita sendiri, lalu baru kita akan bisa menjadikan orang lain juga bisa menjadi seperti yang seharusnya mereka ada. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema keislaman atau kepemimpinan, bahwa tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah menjadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa kita diminta untuk menjadi seorang pemimpin, setidaknya dimulai menjadi pemimpin diri kita pribadi, lalu selanjutnya kita menjadi pemimpin keluarga, lalu kita menjadi pemimpin atau menjadi contoh untuk masyarakat kita, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan sebuah motivasi untuk kita, agar kita selalu belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, untuk kita menjadikan atau sebagai pengingat kita agar bahwa ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya tujuan dunia saja, tidak hanya tujuan duniawi saja, bahwa kita ingin menjadikan generasi yang ada sekarang ini menjadi generasi seperti halnya generasi ketika zaman Rasulullah SAW, bahwa contoh yang pemimpin yang paling baik adalah Rasulullah SAW, sehingga beliau bisa menciptakan atau bisa melahirkan generasi-generasi yang sangat menjadi generasi yang golden, generasi yang emas,
sehingga bisa menjadi pemimpin-pemimpin dunia yang mana bisa membebaskan dunia, bisa menguasai dunia. Itulah kepemimpinan yang sejati yang seharusnya kita lakukan. Dan sekali lagi anak-anakku, mari kita pelajari sejarah, kita lihat atau kita tilik kembali sejarah. Dan yang harus kita pelajari setidaknya kita mulai dari sirah nabawi, sejarah atau perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, sehingga ketika kita nanti menjadi seorang pemimpin, kita bisa meneladani beliau dan menjadikan beliau sebagai sosok suri tauladan yang terbaik untuk kita semuanya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.